penerapan motor listrik sederhana pada baling-baling. Motor listrik adalah rangkaian alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan suatu konsep gaya magnetik, di mana bila suatu arus listrik mengalir pada kawat konduktor dalam sebuah medan magnet, maka akan terdapat sebuah gaya yang bekerja pada kawat tersebut. Hendrik Anton Lorentz adalah orang yang menemukan gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Dapat dituliskan rumus gaya Lorentz adalah besar medan magnet dikali arus dikali panjang kawat penghantar dikali sudut antara medan magnet dan arus. Mekanisme motor listrik dan konsep gaya Lorentz. Pada saat kumparan yang berada dalam area medan magnet diberikan arus sebesar I, maka akan timbul gaya Lorentz yang arahnya dapat dicari menggunakan kaidah tangan kanan. Gaya Lorentz akan bernilai 0 apabila arah medan magnetnya sejajar dengan arah arus. Hal tersebut terjadi karena theta yang terbentuk adalah 0 derajat, yang mengakibatkan nilai dari F sama dengan 0. Gaya Lorentz yang muncul mengakibatkan adanya torsi. Torsi merupakan gaya yang mendorong suatu benda atau kumparan untuk bergerak berputar. Persamaan torsi yang bekerja pada sistem ini adalah sigma torsi sama dengan N dikali B dikali I dikali A dikali sin theta, di mana N adalah banyaknya lilitan, B adalah medan magnet, I adalah A kuat arus, A adalah luas menampang, dan theta merupakan sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus. Dari persamaan tersebut, maka dapat diketahui bahwa torsi berbanding lurus dengan banyaknya lilitan, medan magnet, arus, dan luas penampang. Semakin besar torsi, maka kumparan akan berputar lebih cepat. Kaidah tangan kanan. Dalam menentukan arah gaya Lorentz dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Setidaknya ada dua jenis kaidah tangan kanan seperti yang ada pada gambar. Yang pertama yaitu arah harus ditujukan oleh jari jempol, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Untuk tipe yang kedua yaitu jari jempol menunjukkan arah arus, 4 jari lainnya menunjukkan medan magnet, dan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Pembuatan 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Buat penyangga, kemudian pasang alat penyangga pada sisi baterai. 3. Lem baterai pada alas. 4. Buat kumparan dengan cara melilitkan kawat 0,5 mm pada sedotan sebanyak 3 kali dengan masing-masing kumparan 3, 5, dan 7 kumparan.
5. Pasang kuparan dan baling-baling pada penyangga. 6. Pasang magnet, maka akan membuat kumparan berputar dan juga baling-baling ikut berputar. Pada percobaan yang telah dilakukan, dapat dicari suatu sigma torsi berdasarkan dengan rumus sigma torsi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sigma torsi sama dengan jumlah lilitan dikali dengan arus listrik dikali dengan besar muatan dikali dengan luas kumparan dan dikali dengan sin theta, dengan menggunakan variasi dari jumlah lilitan 3, 5, dan 7, serta diameter kumparan sebesar 1,2 cm, medan magnet dan arus konstan, serta theta sebesar 90 derajat. Dari rumus tersebut didapatkan hasil sigma torsi secara berurutan dari lilitan 3, 5, dan 7 adalah 3,39 kali 10 pangkat min 4 BI, 5,65 kali 9 kali 10 pangkat min 4 BI, dan 7,91 kali 10 pangkat min 4 BI. Dari sigma torsi di sini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa semakin besar jumlah lilitan maka semakin cepat pula kumparan berputar, karena dalam hal ini sigma torsi yang didapatkan semakin besar. Percobaan yang telah dilakukan, hasil dan analisis yang didapatkan yaitu ada 3, yang dimana ketika jumlah lilitan yang digunakan adalah 3 dengan banyaknya putaran 4 dalam waktu 3 detik, frekuensi yang kita dapatkan sebesar 1,33 Hz. Yang kedua, ketika jumlah lilitan yang digunakan adalah 5 dengan banyaknya putaran 5 dalam waktu 2 detik, frekuensi yang kita dapatkan adalah sebesar 2,5 Hz. Yang ketiga, ketika jumlah lilitan yang kita gunakan adalah 7 dengan banyaknya putaran 6 dalam waktu 1,75 detik, frekuensi yang kita dapatkan adalah sebesar 3,428 Hz.